Selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta R.E.D. Daada STH. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat kasih Tuhan, atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana ulangan 8 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu,
dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita satukan hati untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran dan pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Ulangan 9
ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari itu bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kecenderungan dalam diri manusia. Dan ini sepertinya menjadi sesuatu yang kuat dalam diri kita manusia. Kalau kita sudah menghasilkan sesuatu, ya katakanlah kita berhasil melakukan sebuah usaha, kita berhasil melakukan sebuah pekerjaan, maka yang muncul adalah kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan. Biasanya kita akan berkata, ini hasil usahaku yang hebat. Aku berhasil melakukannya. Aku dapat membuatnya. Atau dengan kata-kata yang lain. Ya, kalau ini tidak segera disadari, ini bisa menjadi kesombongan Bapak Ibu. Kalau ini terus terpelihara, ini bisa menjadi sebuah kesombongan dalam diri. Karena apa? Karena merasa apa yang kita hasilkan karena usaha kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Dan itu akan sekali lagi menjadi sesuatu yang membuat kita angkuh. Itu bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak, bacaan kita pada pagi hari ini, pada hari ini juga mau berbicara tentang bahaya itu. Terlebih khusus dalam kehidupan umat Israel yang sebentar lagi akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi nasihat dari Musa bagi umat Israel. Nasihat yang secara khusus diberikan Musa karena sebentar lagi ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Karena kepemimpinan akan beralih kepada Yosua dan Musa akan kembali kepada Tuhan. Sehingga Musa perlu memberikan motivasi kembali kepada orang Israel supaya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ibu bapak, perlu sekali disadari bahwa ketika orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, itu bukan perkara gampang. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat kembali renungan kita pada hari Minggu kemarin, maka di sana dikatakan Yosua lewat perintah Tuhan harus mengatur baik-baik perarakan orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu sungai besar, deras arusnya. Orang Israel yang menyeberang itu juga bukanlah sedikit jumlahnya. Jutaan orang yang akan melewati sungai Yordan itu.
Diperkirakan Bapak Ibu lebih dari 2 juta lah orang Israel yang ada dalam perarakan memasuki tanah Kanaan. Dan sekali lagi ini bukan perkara gampang. Membawa rombongan besar menyeberangi sungai yang besar yang arusnya deras itu bukan perkara gampang. Kemudian juga Ibu Bapak, sesampainya nanti mereka di seberang sungai Yordan, orang Israel akan langsung berhadapan dengan bangsa-bangsa besar di tanah Kanaan yang tentu saja tidak akan begitu saja menyerah atau menyerahkan tanah mereka, wilayah mereka kepada orang Israel. Akan terjadi perlawanan yang kuat. Apalagi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang secara fisik lebih kuat, lebih besar, tinggi besar dibandingkan dengan pada umumnya orang Israel. Mereka bangsa-bangsa yang kuat secara fisik, garang, dan liar. Nah, orang Israel tidak siap untuk menghadapi semua itu. Dalam keadaan yang seperti inilah Musa ingin ingatkan kepada orang Israel bahwa Tuhan sudah menyiapkan bahwa nanti mereka akan bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dengan aman. Ada cara Tuhan untuk itu. Musa ingin ingatkan orang Israel bahwa mereka juga akan bisa mengalahkan bangsa-bangsa besar di sana. Salah satunya adalah yang disebut dengan suku bangsa Enak. Suku bangsa yang terkenal karena fisiknya besar, artinya kuat, kemampuan berperangnya juga hebat, dan seterusnya. Mereka akan dapat mengalahkan semua itu. Mereka akan bisa menyeberangi sungai Yordan, dan mereka akan bisa menguasai wilayah bangsa-bangsa yang kuat itu. Nah, persoalannya sekali lagi, seperti awal tadi saya katakan. Musa sekali lagi ingin mengingatkan orang Israel. Kalau kamu sudah melewati semua itu, menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan bangsa-bangsa, dan bisa tinggal aman di tanah perjanjian. Ingat, bahwa sekali lagi, semua itu karena Tuhan. Ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Musa ingin mengingatkan kepada orang Israel bahwa apa yang sudah mereka bisa dapatkan, apa yang sudah bisa mereka capai, sekali lagi, bukan karena usaha kemampuan manusiawi mereka. Tidak. Tetapi karena Tuhan sendiri yang berperkara di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada tempat untuk merasa diri hebat, tidak ada tempat untuk merasa diri mampu karena kemampuan diri manusia. Tidak. Israel harus diingatkan dengan baik-baik akan hal ini. Bahwa apa yang mereka capai, itu semua karena Tuhan yang ada di dalamnya. Kuasa Tuhan bekerja di dalam seluruh perjalanan kehidupan Israel sampai ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari lewat firman Tuhan ini juga kita boleh merefleksikannya, kita boleh belajar dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu bapak, mari kita lihat kehidupan kita. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini, seberat apapun perjalanan kehidupan yang kita alami, mari kita belajar pada hal yang pertama. Percayalah, Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tuhan tahu. Karena Ia tahu, Ia tidak pernah tutup mata. Ia akan tetap memperhatikan kita. Ia akan tetap memantau kehidupan kita.
Semua perjalanan kehidupan kita ada dalam kasih dan kuasa-Nya. Dan kita percaya rancangan Tuhan ada di dalam seluruh kehidupan kita. Betapapun beratnya pergumulan yang harus kita alami, Tuhan ada di dalamnya. Yang kedua, Ibu Bapak, kita belajar dari apa yang dialami oleh orang Israel, nasihat Musa kepada mereka. Karena Tuhan tahu dan Tuhan tidak tutup mata, maka Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan kuasa-Nya, menopang kita, menjaga kita, melindungi kita untuk menjalani hari-hari yang ada. Ketika ada hal yang berat, Ia akan mendorong kita untuk terus maju, menopang kita, menjaga kita, sehingga kita semua bisa berhasil dalam hidup ini. Ketika ada hal yang membuat kita gembira, berbahagia karena keberhasilan yang kita raih, maka ingat sekali lagi, semua itu karena Tuhan. Bukan karena hebatnya saya manusia. Bukan karena kekuatan saya manusia. Tidak, karena Tuhan. Sehingga dari apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pada saat ini, jangan biarkan kesombongan hati ada dalam diri kita. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kasih kuasa-Nya akan senantiasa ada, menyertai, menopang kita semua, menjaga kita semua dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mungkin kita akan mengalami sukacita, mungkin kita akan mengalami banyak tantangan. Tetapi semua itu kita imani ada dalam rancangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan Ia akan memberikan kita yang terbaik. Sehingga tidak ada tempat untuk menyombongkan kekuatan manusiawi kita. Tidak. Oleh karena itu Ibu Bapak, sekali lagi, berserahlah pada Tuhan. Maka engkau akan melihat lebih lagi kuasa-Nya terjadi dalam kehidupanmu di sepanjang hari-hari yang akan berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu. Lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat kasih Tuhan, bersama-sama semua orang di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami, menuntun, menjaga kami. Biarlah tetap penyertaan Tuhan saja yang menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami boleh tetap ada dalam damai dan sejahtera-Mu. Bapa, saat ini kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan bagi mereka yang rindu Tuhan jamah kehidupan mereka. Karena begitu banyak tantangan hidup yang harus mereka hadapi. Mereka yang rindu Tuhan jamah karena pergumulan sakit yang mereka rasakan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Juga secara khusus kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena pandemi COVID-19. Mereka yang menderita sakit ini Tuhan berkati Tuhan. Supaya mereka boleh disembuhkan, dikuatkan. Dan pemulihan yang terbaik dari Tuhan boleh terjadi dalam hidup saudara-saudara kami. Berkati mereka Tuhan, sehingga kesembuhan sempurna dari Engkau-lah yang boleh terjadi bagi saudara-saudara kami. Dokter, para medis yang merawat, semuanya Tuhan berkati agar menjadi saluran berkat kesembuhan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi pribadi, rumah tangga yang mungkin di saat ini bergumul dengan banyak masalah kehidupan yang mereka harus hadapi. Tuhan, kami undang Engkau hadir bagi mereka juga. Tuhan campur tangan terhadap seluruh pergumulan hidup mereka. Tuhan angkat segala pergumulan hidup mereka, ganti dengan hidup yang penuh damai. Sehingga setiap masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik di dalam kasih dan kuasa Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan berikan mereka ketenangan dalam menghadapi banyak pergumulan dalam hidup mereka. Yang bersuka cita, berbahagia karena bertambah usia perkawinan, keberhasilan dalam kerja, usaha, pendidikan, atau apa saja. Biarlah segala syukur itu menjadi satu syukur yang mereka berikan kepada Tuhan. Karena itulah sukacita kami. Apa yang kami terima itulah berkat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semua ini menjadi sukacita yang indah di dalam Tuhan, di dalam kehidupan umat-Mu. Dan itu menjadi syukur mereka kepada-Mu Tuhan. Pemerintah kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan agar pemerintah negara kami dapat mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini dengan baik. Saat-saat ini secara khusus Tuhan begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi akibat pandemi COVID-19. Bukan saja sekedar harta, kesehatan, tetapi juga ekonomi yang semakin berat yang harus kami hadapi. Berkatilah Tuhan agar kehidupan perekonomian di negara kami kembali pulih, kembali bisa berjalan dengan baik, dan semuanya boleh hidup dengan damai, sejahtera di dalam kasih-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja Tuhan, dimanapun itu berada, terlebih khusus GPIB, agar persekutuan pelayanan GPIB dapat terus berjalan dengan baik, tertata dengan baik, karena kasih dan kemuliaan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Berkatilah jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok, agar persekutuan pelayanan kesaksian yang ada dapat terus berjalan dengan baik, hanya dalam kasih dan anugerah Tuhan adanya. Biarlah dalam gerak langkah pelayanan kami terus bisa memuji memuliakan nama Tuhan dalam segala keberadaan kami. Berkati semua unsur pelayanan yang ada, baik itu presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, panitia pembangunan, semua Tuhan, agar setiap gerak langkah pelayanan kami dapat berjalan dengan baik, karena kasih dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu saja yang tetap nyata dan ada dalam kehidupan kami.
Bapa Sorgawi, kami percaya hidup kehidupan kami ada dalam kasih, dan kami tetap mau berjalan dengan tetap berserah ke dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukur yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Doa syukur. Jemaat silakan berdiri. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat GPIB Sawangan Depok 2 Agustus 2020. Halaman 5, butir 1.3. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Poin yang pertama, untuk hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok B jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok A jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Butir 1.4.
sumbangan SBU. Sesuai program kerja dan anggaran 2019-2020 untuk membantu pengadaan SBU, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berpartisipasi pada program Majelis Jemaat dalam bentuk sumbangan yang dimasukkan dalam amplop persembahan SBU. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Halaman 7, butir 2.3. Peduli kasih Jemaat GPIB Sawangan untuk yang terkena dampak COVID-19. Bantuan tahap yang ketiga telah disalurkan pada tanggal 7 Juli 2020 kepada 22 kakak yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan sosial ini masih terus berlanjut hingga pandemi COVID-19 berakhir. Untuk itu, kami masih mengharapkan sumbangan Bapak Ibu berupa beras, minyak goreng, mie instan. Terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Butir 5, bidang Iperkom dan Litbang. Butir 5.1. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hut pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Halaman 10, butir 6.6. Berita keuangan, mohon bagi jemaat yang transfer, kolekte, PPH, syukur dan lain-lain ke rekening gereja agar mengirimkan bukti transfer dan tujuannya atau kolekte, PPH, syukur dan lain-lain ke sekretariat nomor WA Ibu Shirley agar bisa kami santumkan nama dan pos keuangan di pembukuan. Jika tidak ada info transfer tersebut, kami catat sebagai NN. Terima kasih. Halaman 11, laporan keuangan. Dapat Bapak Ibu lihat di halaman 11 sampai dengan halaman 15. Halaman 16, butir 7, ucapan terima kasih. Butir 7.3. Warga jemaat GPIB Sawangan Depok dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.